Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sopatriani Tazkia dengan NPM 233402116. Di video sesi 2 ini saya akan membahas mengenai Health and Safety Environment atau HSE dengan studi kasus kebakaran kilang minyak PT Pertamina yang terjadi dalam 4 tahun terakhir. Isu ini penting karena menyangkut keselamatan pekerja, lingkungan, dan masyarakat luas. Yang pertama, identifikasi dan uraikan bahaya apa saja yang seharusnya diantisipasi oleh PT Pertamina. Dalam industri migas terdapat berbagai bahaya yang harus diidentifikasi dan dikendalikan. Yang pertama yaitu bahan mudah terbakar dan meledak, seperti kebocoran gas, uap bahan bakar, atau cairan yang mudah menguap bisa menjadi sumber ledakan jika terkena sumber pemicu, seperti percikan api dari alat listrik atau panas berlebih dari mesin. Yang kedua yaitu tekanan dan suhu tinggi, yaitu peralatan beroperasi dalam kondisi ekstrim. Yang ketiga yaitu bahaya dari pemeliharaan dan operasional. Jika peralatan yang tidak terawat, pipa yang aus, atau katup yang bocor bisa menjadi titik lemah dalam sistem. Apabila sistem kontrol otomatis gagal atau SOP operasional diabaikan, risiko kecelakaan akan lebih meningkat drastis. Kedisiplinan dan inspeksi rutin adalah kunci pencegahan. Yang keempat, kelalaian manusia, seperti kurang pelatihan, kelelahan, atau tidak mematuhi prosedur. Yang kelima, bahaya eksternal cuaca ekstrim seperti petir bisa menyambar tangki penyimpanan. Selain itu, ada juga kemungkinan gangguan dari luar seperti sabotase dan risiko dari bencana alam seperti gempa bumi. Yang kedua yaitu jelaskan tata cara pengendalian bahaya tersebut untuk seluruh tingkatan bahayanya. Untuk mengendalikan berbagai potensi bahaya di kilang minyak, hal yang harus diterapkan yaitu pendekatan hierarki pengendalian risiko, yaitu langkah-langkah bertingkat dari yang paling efektif hingga yang paling dasar. Yang pertama yaitu eliminasi atau penghapusan sumber bahaya jika memungkinkan. Misalnya menutup unit lama atau yang sudah tua. Yang kedua yaitu substitusi, mengganti bahan atau proses dengan alternatif yang lebih aman. Yang ketiga yaitu pengendalian teknik. Di kilang minyak, sistem keselamatan harus berjalan non-stop. Detektor gas dan pemadaman otomatis wajib aktif selama 24 jam untuk mencegah kebakaran sejak awal. Area berbahaya harus diisolasi rapat dan dipasang sensor otomatis supaya lebih aman. Ventilasi paksa dan kontrol suhu penting juga untuk supaya gas mudah terbakar tidak menumpuk. Dan yang terakhir adalah seluruh fasilitas harus mempunyai grounding dan penangkal petir untuk menghindari sambaran yang bisa memicu ledakan. Yang keempat yaitu pengendalian administratif. Yang pertama yaitu penerapan SOP yang ketat untuk pekerjaan beresiko tinggi seperti pengelasan, pengurasan tangki, dan penggantian pipa. Yang kedua jadwal pemeliharaan rutin dan inspeksi berkala termasuk kalibrasi alat keselamatan. Yang ketiga yaitu training dan simulasi evakuasi secara berkala bagi seluruh pekerjaan. Yang keempat pengawasan izin kerja atau work permission untuk pekerjaan di area berbahaya. Yang kelima APD atau alat pelindung diri. Menggunakan alat pelindung diri seperti helm, pakaian tahan api, sepatu antistatis hingga alat bantu pernapasan. Penggunaan APD adalah alat pertahanan terakhir. APD tidak mencegah bahaya tetapi hanya mengurangi dampak. Yang ketiga yaitu standar operasional HSE. Industri migas adalah salah satu sektor yang paling beresiko, sehingga membutuhkan standar keselamatan tingkat tinggi. Standar operasional HSE yang diwajib dijalankan di industri minyak dan gas yaitu penerapan standar keselamatan dan lingkungan. PT Pertamina harus menjalankan beberapa standar yang
standar yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu ISO 45001, standar internasional untuk memastikan keselamatan kerja dan mencegah kecelakaan di lingkungan kerja. Yang kedua yaitu ISO 14001, standar yang mengatur pengelolaan lingkungan termasuk limbah, emisi, dan efisiensi energi. Yang selanjutnya itu Permit to Work System, izin kerja wajib untuk setiap pekerjaan beresiko tinggi agar proses berjalan aman sesuai prosedur. Selanjutnya yaitu Emergency Response Plan, rencana darurat yang disiapkan dan diuji secara berkala, termasuk evakuasi, pemadaman, dan koordinasi dengan pihak luar. Yang selanjutnya yaitu audit dan inspeksi rutin, pemeriksaan berkala untuk memastikan sistem keselamatan bekerja sesuai dengan standar dan memperbaiki kekurangan. Selanjutnya pelatihan dan simulasi karyawan. Karyawan wajib mengikuti setiap pelatihan dan simulasi darurat agar sigap jika terjadi insiden nyata. Dengan menerapkan standar-standar ini secara konsisten, PT Pertamina dapat membangun sistem keselamatan yang proaktif bukan reaktif. Artinya dapat mencegah sebelum terjadi, bukan hanya memperbaiki setelah bencana datang. Kesimpulannya, HSE bukan hanya sekedar prosedur tertulis, tapi harus menjadi budaya kerja. Kilang minyak memiliki risiko tinggi sehingga pendekatan harus menyeluruh, disiplin, dan proaktif. Dengan identifikasi bahaya yang tepat, pengendalian berlapis, serta penerapan standar internasional, insiden besar seperti kebakaran bisa dicegah demi keselamatan pekerja dan keberlanjutan lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.